Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rianto. Saya dari MJ03. Di sini saya akan mempresentasikan untuk penilaian ujian akhir semester saya di semester antara ini. Nama saya Titi Rianto. Saya dari kelas MJA 03. Berikut saya akan mempresentasikan yang tugas sebelumnya itu, dan sekarang ini presentasinya. Oke, saya mulai. Nah, ini ada kasus 1 di mana pola produksinya yaitu perusahaan ABC. Perusahaan ABC ini dari triwulan 1 sampai triwulan 4, triwulan 1-nya ada permintaan sebesar 400, triwulan 2 1100, triwulan 3 1300, dan triwulan 4 900. Dan pola konstan sebesar 1000 unit tiap bulan, dan pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya, dan pola moderat yaitu yang trimester triwulan pertama yaitu 800, triwulan pertama dan kedua 800, triwulan ketiga dan keempat yaitu 1200. Nah, berikut penjelasannya. Yang pada pola konstan, biaya perputaran tenaga kerja itu tidak ada. Dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama dan tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja berhubung kebutuhan tenaga kerjanya tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu biaya simpan. Nah, di triwulan 1 ini ada produksi sekitar 1000 kan, 1000 ini, sedangkan permintaan hanya sebesar 400. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya sebesar 600 unit. Nah, berarti dikenakan biaya simpan yaitu 600 dikali 250 sama dengan 150.000. Yang kedua yaitu triwulan kedua. Triwulan kedua ini sama produksinya masih 100, tetapi permintaan naik menjadi 1100. Nah, berarti terdapat kekurangan produksi atas permintaan sebesar 100 unit. Kekurangan produksi tersebut diambil dari gudang sebesar 100 unit, sehingga produksi di gudang kurang dari 600. Nah, berarti sisanya 500. Nah, yang 500 ini dikali 250 jadinya 125.000. Dan yang triwulan ketiga itu produksi masih tetap sama 1000, tapi permintaan menjadi naik yaitu 1300. Nah, sedangkan yang unit sebelumnya itu kekurangan diambil dari gudang itu 300. Nah, yang di gudang itu kan masih ada 500 nih. Yang 500 ini tadi dikurangi 300. Jadi berarti Suman tinggal bayar 200. Jadi yang 200 ini biaya simpannya dikalikan dengan 250, hasilnya 50.000. Dan triwulan keempat produksi masih sama 1000, tapi ada permintaannya itu sebesar 900 unit. Berarti terjadi kelebihan produksi atas permintaan tersebut yaitu 100. Dan ini akan ditanggungkan biaya simpan sebesar 300 dikali 250 yaitu 75.000. Nah, ini rincian biaya total biaya simpannya yaitu triwulan 1 150, triwulan 2 125, triwulan 3 50, dan triwulan 4 75.000, dan total dari biaya simpan itu adalah 400.000. Nah, biaya subkontrak ini tidak ada karena semua permintaan terpenuhi oleh produksi. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk memenuhi permintaan. Untuk kasus di atas tidak terjadi kekurangan produksi karena seluruh permintaan sudah terpenuhi oleh stok atau persediaan barang. Yang kedua yaitu pola bergelombang. Nah, pola bergelombang ini yang pertama yaitu pola produksi bergelombang. Nah, dari pola produksi bergelombang ini tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Lah yang kedua yaitu biaya perputaran tenaga kerja. Nah, dari triwulan 1 ini ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi kan sebesar 700 atau 400 menjadi 1100. Jadi 1100 dikurangi 400 yaitu jadinya 700 itu. Nah, 700 ini dikalikan 100 karena si perputaran tenaga kerja setiap 100-nya ini harganya 15.000, jadi 700 dibagi 100 dikali 15.000, totalnya 105.000. Dan triwulan kedua
Dan dari triwulan kedua ke triwulan 3 ini ada produksi sebesar 200 unit dan 1.100. Nah, ini 1.100 ini dikurangi 1.300 dikurangi 1.100. Nah, totalnya 200. Nah, si 200 ini akan dibagikan menjadi 100 dikalikan 15.000. Ya, hasilnya 30.000. Dan dari triwulan ketiga sampai triwulan keempat ini tidak ada, kan ada penurunan produksi sebesar 400, maka keadaan ini tidak dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan ini tidak dapat mengakibatkan pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi mereka. Yang ketiga yaitu biaya kerja lembur. Nah, biaya kerja lembur ini pada pola bergelombang ini tidak ada biaya lembur yang dibayarkan karena unit produksi sebelum melebihi kapasitas yaitu 1.500 per unit. Triwulan sebelumnya pada triwulan ketiga paling tinggi produksi yaitu 1.300 per triwulan. Yang keempat yaitu biaya subkontrak. Nah, biaya subkontrak ini kan di triwulan ketiga tuh ada permintaan 1.300. Permintaan tersebut masih di bawah kapasitas maksimal mesin yaitu 2.000 per unit per tiap triwulannya. Jadi tidak ada biaya subkontrak yang ditanggung. Nah, berdasarkan biaya bagi pola produksi bergelombang, yang pertama yaitu perputaran tenaga kerja. Nah, tadi kita totalin nih 105 ditambah 30, totalnya 135. Jadi pola bergelombang ini kita hanya menanggung biaya yaitu biaya perputaran tenaga kerja saja. Nah, yang ketiga yaitu pola moderat. Pola moderat ini biaya perputaran tenaga kerjanya ini karena terdapat kenaikan produksi dari 800 unit ke 1.200, jadi kenaikannya sebesar 1.200 dikurangi 800 yaitu sebesar 400. Nah, 400 ini dikalikan 100 dan dikali 15.000 sama dengan 60.000. Nah, yang kedua ada biaya simpan. Yang pada triwulan pertama kan ada permintaan sebesar 800. Sedangkan permintaannya hanya 400, jadi 800 dikurangi 400, jadi dikenakan biaya simpan sebesar 400 dikali 250 yaitu sebesar 100.000. Pada triwulan kedua ada permintaan 1.100 unit, sedangkan produksi hanya 800 unit. Nah, berarti si 1.100 ini dikurangi 800 yaitu jadi totalnya 300. Nah, pada triwulan pertama sebesar 400 sehingga masih harus menyimpan barang sebesar 100 unit. Berarti 100 dikali 250 totalnya 25.000. Nah, yang ketiga ini kan karena permintaannya itu sebesar produksi 1.200, sedangkan permintaan 1.300 unit dan kekurangan sebesar 100, akan tetapi masih memiliki persediaan dari triwulan 2 sebesar 100 unit. Hal ini berarti tidak menanggung biaya simpan. Dan yang pada triwulan keempat, nah ini ada kelebihan lagi nih produksi 1.200. Padahal permintaan ini hanya 900 unit, berarti si 1.200 dikurangi 900, yaitu ada biaya yang harus ditanggung sebesar 300 unit. 300 unit dikali 250 yaitu sebesar 75.000. Yang terakhir biaya kerja lembur. Nah, tidak ada biaya kerja lembur yang dibayarkan karena unit produksi belum melebihi kapasitas yaitu kapasitasnya 1.500. Nah, sedangkan di triwulan ketiga dan triwulan keempat ini yang paling tinggi produksi 1.200 per unit, jadi belum melebihi 1.500. Jadi belum dikenakan biaya kerja lembur. Nah, total biaya moderat ini yaitu biaya perputaran tenaga kerja tadi kan 60.000. Ya, terus biaya simpan itu tadi ada 200, yang 100 ditambah 25.000 ditambah 75.000. Dan biaya kerja lemburnya tidak ada. Jadi jumlah dari keseluruhan pola moderat yaitu 260. Nah,
kita bisa dilihat nih total biaya inkremental atau cost masing-masing pola produksi. Yang pertama pola produksi konstan yaitu sebesar 400.000, pola produksi moderat 260, dan yang terakhir pola produksi bergelombang yaitu 135. Nah, dari hasil ini udah ketahuan ya, jadi total biaya tambahan dari 3 pola produksi